Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain, NPM 1840302017. Di video kali ini saya akan membahas tentang logika fuzi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu logika fuzi. Jadi, logika fuzi ini adalah suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Logika fuzi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noise, dan sebagainya. Selanjutnya, himpunan fuzi logik. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Untuk sembarang himpunan A, unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Contohnya, di anggota A itu ada 0, 4, 7, 8, dan 11. Maka 7 ini termasuk di dalam atau terdefinisi di dalam himpunan A. Sedangkan 5 itu tidak termasuk atau tidak terdefinisi di dalam himpunan A. Contoh lainnya, misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama muda, yang kedua kategori parobaya, yang ketiga kategori tua. Di umur muda ini di bawah 35 tahun, sedangkan parobaya 35 tahun sampai 55 tahun. Dan umur tua ini, kategori tua di umur di atas 55 tahun. Di sini dapat kita simpulkan bahwa usia 34 tahun dikatakan muda, sedangkan usia 35 tahun kurang 1 hari dikatakan juga muda. Usia 35 tahun dikatakan tidak muda. Di usia 55 tahun dikatakan parobaya. Sedangkan usia 55 tahun lebih 1 hari dikatakan tidak parobaya. Dan di usia 55 tahun lebih dari 1 hari itu dikatakan tua. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Yang pertama yaitu representasi linear. Yang kedua, representasi kurva segitiga. Dan yang ketiga, representasi kurva trapesium. Yang pertama, kita membahas representasi linear. Representasi linear ini terbagi menjadi 2. Yang pertama linear naik dan yang kedua linear turun. Di linear naik, kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi, yang disebut dengan representasi fungsi linear naik, seperti pada gambar tersebut. Nah, di sini ada rumus dari representasi linear naik dengan keterangan A itu adalah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, sedangkan B itu adalah nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1, sedangkan X ini adalah nilai input
yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. Di sini kita masuk ke contoh linear naik agar kita dapat memahami bagaimana itu linear naik dan cara menyelesaikan soal-soal representasi linear naik. Di sini ada gambar dan juga soal berapa derajat keanggotaan untuk 32 derajat Celcius. Kita memperhatikan gambar bahwa 32 ini ada di antara nilai 25 dan 35. 25 ini kita kasih huruf A dan 35 ini huruf B. Jadi kita dapat menggunakan rumus fungsi keanggotaan X sama dengan X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Jadi fungsi keanggotaan panas 32 sama dengan 32 dikurangi 25. 32 ini adalah nilai dari X dan nilai 25 ini adalah nilai A. Kemudian dibagi dengan 35 dikurangi 25. 35 ini adalah nilai B dan 25 ini adalah nilai dari A. Jadi didapat jawaban dari soal ini adalah 0,7. Kemudian lanjut ke linear turun. Linear turun ini merupakan kebalikan dari fungsi linear naik, yaitu garis lurus dimulai dari nilai domain yang derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Di sini ada gambar dan juga rumusnya. Dengan keterangan, rumusnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Dan di sini keterangannya, A itu adalah nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1. Ini. Dan B itu adalah nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Sedangkan X ini adalah nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. Selanjutnya kita masuk ke contoh linear turun. Di sini ada gambar linear turun dengan soalan berapa derajat keanggotaan untuk 20 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan nilai 20 derajat. Nilai 20 ini itu ada di antara angka 15 dan juga 30. Jadi kita dapat menggunakan rumus fungsi keanggotaan X sama dengan B dikurangi X dibagi dengan B dikurangi A. Jadi kita tinggal masukkan angka dari gambar tersebut. Nilai X ini itu adalah 20 dan nilai B itu adalah 30. Nilai X adalah 20 dibagi dengan 30 dikurangi 15. 30 ini adalah nilai B dan 15 ini adalah nilai A. Jadi didapatkan hasil 50 dibagi dengan 15. Itu hasilnya 0,667. Selanjutnya kita membahas tentang representasi kurva segitiga. Representasi kurva segitiga, pemetaan input ke derajat keanggotaannya yang digambarkan dengan bentuk segitiga. Di sini ada gambar kurva segitiga dengan rumusnya dan juga keterangannya. Nilai A itu adalah nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Sedangkan B ini adalah nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1.
Sedangkan C ini adalah nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Agar lebih memahami, kita akan lanjut ke soalan representasi kurva segitiga. Di sini juga ada gambar kurva segitiga dan juga soalan berapa derajat keanggotaan untuk 23 derajat Celcius. Kita perhatikan gambarnya. 23 ini berada di antara angka 15 dan juga 25. Angka 15 ini adalah nilai A, 25 adalah nilai B, dan 35 adalah nilai C. Karena nilai 23 ini berada di antara 15 dan juga 25, maka kita akan menggunakan rumus fungsi keanggotaan X sama dengan nilai X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Jadi fungsi keanggotaan normal itu 23 sama dengan nilai X dikurangi nilai A. Nilai X itu adalah 23 dikurang dengan 15 nilai A dibagi dengan 25 dikurangi 15. 25 ini adalah nilai B dan 15 ini adalah nilai A. Jadi didapatkan hasil 8 dibagi 10 itu adalah 0,8. Selanjutnya itu ada representasi kurva trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya menyerupai bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Seperti pada gambar. Nilai A ini adalah nilai keanggotaan 0. B ini adalah nilai keanggotaan 1 dan C juga nilai keanggotaan 1 dan D nilai keanggotaan 0. Dengan rumus dan juga keterangannya, rumusnya bisa dilihat teman-teman. Nilai A ini adalah nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Sedangkan B adalah nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 1. C adalah nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 1. Dan D ini adalah nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Sedangkan X adalah nilai input yang akan kita ubah ke dalam bilangan fuzzy. Selanjutnya kita masuki kurva, contoh kurva trapesium. Di sini ada kurva trapesium dan juga soalan berapa derajat keanggotaan untuk 32 derajat Celcius. Langsung karena kita perhatikan dulu kurva, gambar dari kurva trapesium. Nilai 32 ini berada di antara nilai 27 dan juga 35. Nilai 15 ini adalah A, 24 itu B, 27 C, dan 35 ini D. Karena 32 berada di antara 27 dan juga 35, maka kita dapat menggunakan rumus fungsi keanggotaan X sama dengan D dikurang X dibagi D dikurangi C. Jadi kita tinggal masukkan angkanya, yaitu 35 dikurangi 32 dibagi dengan 35 dikurangi 27. 35 ini adalah nilai D, 32 itu adalah nilai X, dan juga 27 ini nilai C. Jadi tinggal kita bagi, hasilnya itu 3/8, yaitu 0,375. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa orang-orang menggunakan logika fuzzy. Yaitu yang pertama, konsep logika fuzzy mudah untuk dimengerti.
konsep matematis yang mendasari penalaran Fuzzy sangat sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti. Yang kedua, logika Fuzzy sangat fleksibel. Yang ketiga, logika Fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang keempat, logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Selanjutnya, logika Fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang selanjutnya, logika Fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah logika Fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.